Syukur dan kesehatan, bagaimana rasa terima kasih membentuk keseimbangan emosi dan kepuasan hidup. Dalam setiap hembusan nafas dan detak jantung, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, dan menyadari keajaiban yang telah diberikan kepada kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern dan tantangan yang tak henti-hentinya, ada satu kunci sederhana yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah cara kita merasakan dan menghadapi dunia, yaitu ucapan syukur. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap nikmat, sekecil apapun, dianggap sebagai karunia yang patut disyukuri. Di dunia ini, rasa syukur tidak hanya menjadi ucapan, tetapi sebuah cara hidup yang membawa kedamaian batin dan mengusir bayang-bayang kecemasan yang membelenggu. Syukur adalah pelita yang menerangi jalan di tengah kegelapan, memberikan kita kemampuan untuk melihat keindahan di tengah kesulitan, dan menemukan ketenangan di dalam kegaduhan. Saat kita berbicara tentang syukur, kita berbicara tentang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Syukur adalah sikap mental yang dapat merombak pola pikir kita dan memperbaiki kesehatan emosional serta psikologis kita. Bagaimana mungkin satu kata kecil ini memiliki dampak yang begitu besar? Apa yang membuat syukur menjadi senjata ampuh dalam menghadapi kecemasan dan stres? Dalam pembahasan ini, kita akan menyelami kedalaman syukur, menjelajahi hubungan eratnya dengan kesehatan mental dan emosional, dan mengungkap bagaimana praktik sederhana ini dapat menjadi penuntun menuju ketenangan sejati. Ayo kita temukan bersama bagaimana syukur dapat menjadi jembatan menuju kedamaian, mengubah segala tantangan menjadi pelajaran, dan menjadikan setiap hari sebuah perjalanan menuju kebahagiaan yang abadi. Syukur adalah salah satu konsep dasar dalam ajaran Islam yang sangat ditekankan dalam Quran dan hadis. Konsep ini tidak hanya mencakup rasa terima kasih secara verbal, tetapi juga melibatkan tindakan konkret yang menunjukkan penghargaan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi makna dan pentingnya syukur, serta bagaimana sikap bersyukur dapat mendatangkan tambahan nikmat dari Allah. Dalil Quran tentang syukur. Salah satu ayat Quran yang menjelaskan tentang syukur dan penambahan nikmat adalah, "Dan, ingatlah, ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kafir, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7, ayat ini menunjukkan bahwa syukur merupakan syarat untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Konsep ini mengajarkan bahwa bersyukur tidak hanya mengakui nikmat yang telah diterima, tetapi juga melibatkan kesadaran bahwa setiap nikmat adalah pemberian Allah yang harus diterima dengan rasa terima kasih. Makna syukur dalam Islam. Syukur dalam Islam mencakup 3 aspek utama. Pertama, lisan, mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah melalui doa dan pujian. Kedua, hati, merasakan rasa syukur dan pengakuan dalam hati kita atas semua nikmat yang diberikan. Ketiga, amal, menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan melaksanakan perintah Allah. Pelajaran yang bisa diambil dari konsep syukur. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari konsep syukur antara lain, menghargai nikmat, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, menciptakan lingkungan positif, mendapatkan motivasi untuk berbuat baik. Dalil hadis tentang syukur, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa syukur kepada Allah juga melibatkan penghargaan terhadap nikmat yang diberikan melalui orang lain. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bersyukur kepada Allah tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kita yang turut berkontribusi dalam kehidupan kita. Syukur dilihat dari perspektif kesehatan emosional. Pertama, syukur dapat mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita fokus pada aspek positif dalam hidup kita dan mengungkapkan rasa terima kasih, kita memindahkan perhatian kita dari kekhawatiran dan stres yang mungkin kita alami. Penelitian menunjukkan bahwa praktik syukur secara teratur dapat mengurangi tingkat hormon stres seperti kortisol, sehingga membantu kita merasa lebih tenang dan santai. Di mana kita ketahui bahwa awal muncul stres karena kurangnya kita menerima apa yang diberikan Allah. Sehingga dengan rasa syukur akan bisa membuat emosi stabil, tidak menuntut atau menyalahkan diri ketika tidak mencapai keinginan, melainkan mensyukuri nikmat yang diberikan. Karena kontrol diri bukan pada hasil melainkan pada proses yang kita lakukan. Konsep syukur juga akan memberikan kita kesadaran bahwa kita hanya bisa memberikan proses terbaik dan mensyukuri atau menerima hasil dari apa yang kita lakukan. Kedua, syukur dapat meningkatkan kesejahteraan emosional. Syukur berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan emosional dengan membuat kita lebih sadar akan hal-hal baik dalam hidup kita. Ketika kita mencatat dan menghargai nikmat-nikmat yang kita terima, kita merasa lebih bahagia dan puas. Penelitian oleh Robert M. Mons, seorang psikolog terkenal dalam studi syukur, menunjukkan bahwa individu yang secara aktif mempraktikkan syukur melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan merasa lebih positif tentang hidup mereka. Hal ini akan membuat kita lebih yakin akan potensi dan juga kemampuan diri karena dengan syukur terlebih ditulis akan bisa memberikan gambaran bahwa kita telah mencapai hal-hal yang terbaik kita lakukan. Dengan tersebut, kita akan lebih percaya diri dan juga semangat untuk membuat perubahan lainnya. Ketiga, syukur dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal.
Ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain, kita memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan hubungan kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mengungkapkan rasa syukur cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Syukur dilihat dari kesehatan psikologis. Ternyata syukur juga memberikan dampak besar pada psikologi seseorang, sehingga semakin yakin bahwa apa yang Allah perintahkan dan turunkan untuk umatnya bukan hanya kebutuhan Allah untuk disembah atau diagungkan, melainkan juga sangat bermanfaat untuk kita sebagai hamba yang mengagungkan. Di mana dengan segala bentuk ibadah yang kita lakukan tidak hanya melatih fisik atau kemampuan kita, tetapi juga bisa memberikan kestabilan kehidupan kita dalam emosional. 1. Meningkatkan resiliensi psikologis. Syukur dapat meningkatkan resiliensi psikologis, yaitu kemampuan untuk menghadapi dan bangkit dari kesulitan. Ketika kita berlatih bersyukur, kita mengembangkan perspektif yang lebih positif dan optimis, yang membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki sikap syukur cenderung lebih mampu mengatasi stres dan kesulitan hidup. Karena dengan konsep ini kita akan lebih mengenal hakikat keberhasilan, kepemilikan, dan segala bentuk yang kita miliki tidak lain hanya titipan dan suatu saat akan diambil oleh yang menitipkan, yaitu Allah. 2. Meningkatkan keseimbangan emosi. Syukur membantu menciptakan keseimbangan emosional dengan mengalihkan fokus kita dari kekurangan dan masalah menuju aspek positif kehidupan kita. Ini membantu kita menjaga keseimbangan emosi dan mengurangi kemungkinan mengalami perasaan negatif yang berlebihan seperti kemarahan, iri hati, atau kesedihan. 3. Peningkatan kepuasan hidup. Syukur berhubungan erat dengan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ketika kita fokus pada nikmat dan berterima kasih atas apa yang kita miliki, kita merasa lebih puas dengan hidup kita secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering berlatih syukur melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kurang mengamalkan syukur. Dalam Islam, melakukan berbagai ritual dan juga penghambaan kita kepada Allah bukan hanya sekedar Allah ingin mewajibkan hambanya untuk beribadah atau menyembahnya saja, melainkan segala bentuk ibadah yang diperintahkan itu mengandung makna yang mendalam tentang keseimbangan diri antara fisik, emosi atau psikologi, maupun keilmuan, di mana Allah mengharapkan ketika hambanya beribadah dengan segala bentuknya akan menjadi muslim yang taat, kuat, tangguh, dan juga berilmu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.